Adam Malik Batubara lahir pada 22 Juli 1917 di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Ia memiliki julukan yang unik, yakni sekecil ia lahir di keluarga yang berkecukupan secara materi. Ayah dari Adam bernama Abdul Malik Batubara dan ibunya bernama Salama Lubis. Orang tuanya tersebut berprofesi sebagai pedagang yang sukses dan terbilang kaya. Oleh karena itu, kehidupan Adam dari waktu kecil hingga dewasa tidak pernah merasa kesulitan dalam masalah pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Namun demikian, ia tidak pernah memandang rendah kepada orang lain dan bahkan bersimpati kepada orang tidak mampu secara finansial. Pendidikan masa kanak-kanak Adam Malik diawali dengan bersekolah di Hollands Island School, atau juga dikenal dengan istilah HIS Pematang Siantar. Setelah menamatkan pendidikan di HIS, ia lalu melanjutkan ke jenjang selanjutnya, yakni sekolah agama Prakbek di Bukit Tinggi. Sayangnya pendidikan beliau di sekolah yang baru berjalannya hanya sekitar 1,5 tahun, sampai akhirnya ia memutuskan untuk berhenti dan pulang ke kampung halaman untuk membantu pekerjaan orang tuanya. Perjuangan Adam Malik, semangat untuk memberontak terhadap pemerintah kolonial Belanda pada diri Adam Malik telah ada semenjak dirinya masih belia. Korban semangatnya tersebut selalu memicu dirinya untuk melakukan pemberontakan di setiap kesempatan yang ia punya, seperti halnya pada saat ia masih berumur belasan tahun. Ia pernah ditangkap dan dipenjara selama kurang lebih 2 bulan kurungan penjara. Hal tersebut terjadi karena ia melanggar aturan yang ditetapkan oleh Belanda tentang larangan berkumpul. Pergerakan kebangsaan berjalannya di Jakarta. Ia mulai dengan mengikuti beberapa pergerakan nasional dan juga ikut andil dalam proses pendirian sebuah kantor berita. Kantor berita tersebut diberi nama Kantor Berita Antara yang terletak di Pasar Baru, Jakarta Pusat. Ia kemudian dipercayai untuk mengembang posisi sebagai redaktur yang juga mengangkat sebagai wakil direktur. Selain bekerja di Kantor Berita Antara, Adam juga aktif menulis artikel untuk beberapa surat kabar seperti koran Pelita Adalas dan majalah Partindo. Barulah kemudian pada tahun 1934 ia dipercayai oleh pihak Partai Indonesia atau Partindo Pematang Siantar dan Medan untuk menjadi pemimpinnya. Selanjutnya pada tahun 1940 ia kembali mendapat kepercayaan untuk mengembang posisi sebagai anggota Dewan Pemimpin Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo di Jakarta. Sejak tahun 1945, Adam Malik kembali memegang posisi penting yakni menjadi anggota pemimpin Gerakan Pemuda untuk persiapan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Ia bersama rekan-rekannya sudah mulai bergiliran dalam mencapai tujuan yaitu Indonesia Merdeka. Mendekati hari proklamasi kemerdekaan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Adam beserta kaum pemuda lainnya inilah yang membawa Soekarno dan Hatta menunjukkan Raga Dengklok. Peristiwa Reges Dengklok tersebut mereka lakukan untuk mendesak para proklamator Indonesia tersebut untuk segera memproklamasi kemerdekaan Indonesia. Bahkan ia pun juga mempunyakan untuk mengumpulkan massa pada saat proklamasi dibacakan di lapangan Ikada, Jakarta. Pasca Indonesia merdeka, Adam Malik semakin aktif berkutat di berbagai organisasi. Setelah Indonesia merdeka, ia juga berkontribusi dalam pendirian beberapa partai dan juga sebagai anggota partai-partai tersebut. Di antaranya adalah Partai Rakyat di mana ia bertindak sebagai anggota, Partai Murba sebagai pendiri, dan juga anggota parlemen. Ketika terjadi pergantian rejim dari Orde Lama ke Orde Baru, Adam Malik yang memang berseberangan dengan kelompok kiri justru menjadikan keuntungan pada dirinya.
Hal itu terbukti dari tanggung jawab lain yang diberikan padanya setelah pergantian rezim tersebut. Ia dipercaya untuk mengemban tanggung jawab sebagai Ketua Delegasi Komisi Perdagangan dan Pembangunan di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 1964. Karirnya semakin gemilang seiring waktu di mana pada tahun 1966 ia diminta untuk memikul jabatan sebagai Wakil Perdana Materi II atau Warperdam II yang juga sekaligus merangkap sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia masa Kabinet Dwi Korah II. Masa jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia berlangsung dari tanggal 28 Maret 1966 sampai 1 Oktober 1977. Ketika menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, ia ikut andil dalam mendirikan ASEAN. Pendirian tersebut terjadi pada 8 Agustus 1967 yang mengumpulkan Menteri Luar Negeri dari 5 negara lainnya, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Bangkok dan tempat di mana deklarasi ASEAN atau lebih dikenal deklarasi Bangkok ditandatangani. Oleh karena itu diketahui secara umum bahwa Adam Malik adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang mendatangi deklarasi Bangkok. Tepatnya Adam Malik. Prestasi yang kemudian ia dapatkan selanjutnya adalah terpilih sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Ia menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia mulai dari 23 Maret 1978 sampai 11 Maret 1983. Namun, pada 5 September 1984, seorang Adam Malik berpulang kepada penciptanya di Bandung. Ia meninggal antara penyakit liver yang dideritanya, kemudian dinamakan di Taman Makam Pahlawan Kalibata.